Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan kali ini adalah pertemuan kita yang perdana ya. Ya Pak. Terkait tentang mata kuliah manajemen transportasi ya. Ya, baik. Karena ini adalah pertemuan perdana kita, mungkin kita awal pertemuan ini kita melakukan perkenalan saja dulu dan berbincang-bincang secara umum ya terkait tentang transportasi. Ya, ini semuanya tersebar di berbagai daerah ya. Betul Pak. Daerah mana saja? Ada yang di Makassar? Ada Wamena Pak. Banyak ya? Di daerah lain? Wamena Pak. Oh, Wamena. Wah, Papua ya. Bagaimana? Jaringan cukup bagus ya? Lancar? Iya Pak, Wamena Pak. Nggak ada kendala Pak ya atas jaringan? Iya Pak. Ya. Manajemen transport. Terus daerah mana lagi nih? Lebih banyak yang di timur. Banyak yang timur ya. Di luar Sulawesi ya. Iya Pak. Oke. Baik. Nah, saya kira kita ini kan tersebar ya di beberapa lokasi, beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tersebar ya di berbagai wilayah. Tentu ada jarak dan waktu yang berbeda, sehingga harus ada bentuk interaksi atau media yang bisa memfasilitasi hal tersebut ya, termasuk bagaimana terbentuknya sebuah sarana-sarana atau prasarana transportasi. Bagaimana berinteraksi hal tersebut itu tentu banyak dipengaruhi kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan, baik orang, barang maupun jasa, itu berinteraksi melalui ya akses ya yang dibutuhkan terkait tentang bagaimana penyiapan suatu media jalan, kemudian harus ada moda angkutan, lalu ada prasarana seperti terminal ya, bandara. Itu bagian dari prasarana maupun sarana pendukung di dalam orang melakukan interaksi ya. Apalagi Indonesia ini diketahui kita ini tersebar ya di berbagai wilayah yang begitu luas, mulai dari Sabang ya sampai Papua sana. Bayangkan ya, Indonesia kalau kita lihat dari mengikuti jam terbang ya, berdasarkan untuk jam terbang ya, pesawat itu ditempuh selama 7 jam ya. Bayangkan Pak, tidak ada negara yang ya seluas seperti ini ya. Salah satunya ya Indonesia yang begitu luas. Kalau negara-negara lain mungkin ya maksimal 1 jam ya, tetapi kalau Indonesia bentangnya begitu luas ya, begitu besar ya, bahkan karakteristik wilayahnya itu berpulau-pulau, ada pulau besar dan ada pulau kecil, sehingga beragam macam ya dibutuhkan sarana dan prasarana, baik itu darat, udara maupun laut. Nah, sehingga inilah yang membuat kita ya terkait tentang manajemen transportasi pada prinsipnya
bagaimana kita ya mendukung ya tingkat mobilitas orang ya, sehingga bisa berinteraksi dan bertemu pada satu tempat. Belum lagi dengan potensi yang dimiliki Indonesia, potensi sumber daya alam yang dimiliki, ya itu harus kita olah. Nah, bagaimana bisa diolah? Harus ada sarana maupun prasarana untuk bisa sampai terbukanya akses untuk menuju ke tempat tersebut. Sebab kalau kita tidak mengolah, maka itu tinggal menjadi potensi. Nah, mulai dari hulu maupun ke hilir ya, dari tempat bahan-bahan mentah tersebut didapatkan atau berada, lalu dibawa ke sebuah industri untuk diolah ya, ke pabrik, lalu dibawa ke pasar. Nah, semua itu membutuhkan sebuah akses ya, membutuhkan media yang namanya transportasi. Nah, kita ketahui kan sejak zaman dahulu transportasi itu sudah ada sebenarnya. Ini bagian dari ilmu yang cukup tua. Karena pada prinsipnya sejak zaman dahulu, sejak manusia pertama Adam diciptakan, itu kan ada kegiatan perpindahan ya, bertemu atau menuju ke suatu tempat atau tujuan. Apakah dia jalan kaki ya, tentu itu bagian dari transportasi juga, itu jalan kaki, meskipun dia menggunakan ya bagian tubuhnya sendiri ya, tetapi yang namanya transportasi itu adalah kegiatan berpindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan satu tujuan tertentu. Apakah dia mencari kehidupan, bahkan ada kegiatan untuk bekerja, kegiatan berwisata, berbelanja ya, dan lain-lain. Nah, itu. Nah, tentu ini juga dipengaruhi berbagai macam aspek ya, baik itu sosial, budaya, kemudian ada kegiatan politik, keamanan, ya, dan lain-lain. Nah, ini semua terkondisi pada konteks bidang transportasi, karena ini untuk bagaimana memenuhi ya kebutuhan manusia. Nah, sejak zaman itu terus berputar, akhirnya ditemukan satu roda ya, sehingga bisa lebih cepat ya dengan adanya roda. Dulu kan bahkan sebelumnya orang menggunakan hewan ya, malah menggunakan hewan untuk mendukung kegiatan-kegiatannya untuk berpindah. Nah, kemudian ada roda. Nah, disitulah mulai ya, dengan ditemukannya roda ini, kecepatan ini orang berpindah semakin cepat. Bahkan sejak adanya industri ya, seperti ditemukannya mesin uap ya, mesin diesel, bahkan ya dengan mesin jet orang bisa terbang ya, mesin uap dengan kereta. Ini semakin mempercepat ya, tentu didahului dengan adanya ditemukan roda itu tadi ya, sehingga ada teknologi yang mendukung untuk bisa lebih cepat lagi. Nah, konteksnya di situ sebenarnya ya, pada prinsipnya kenapa harus ada kita mempelajari tentang transportasi. Nah, lebih daripada itu, ternyata kan kompleks ya permasalahannya, artinya tidak semudah itu yang kita bayangkan bahwa orang sekedar berpindah. Tetapi orang ya selain berpindah ini kan membutuhkan kecepatan, karena adanya jarak dan waktu yang berbeda ya, tentu tingkat mobilitas orang semakin tinggi, maka orang membutuhkan ya waktu pelayanan yang begitu tinggi juga, sehingga harus didukung dengan kemampuan ya transportasi yang dimiliki ya. Nah, disinilah sehingga dibutuhkan yang namanya manajemen transportasi. Seiring dengan berkembangnya ya penduduk, dengan sebaran wilayah yang begitu luas, kemudian seiring dengan itu bertambahnya dengan jumlah penduduk, bertambah juga jumlah kendaraan ya. Sementara kita ketahui sarana atau prasarana jalan itu juga terkadang tidak selaras ya dengan perkembangan atau pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara jangkauan wilayah juga yang begitu luas ya,
dan potensi-potensi alam yang harus kita sampai ke tempat tersebut, kemudian sebaran masyarakat yang berada pada satu tempat, baik itu di kota maupun di desa, bahkan desa-desa yang terisolir dan terpencil. Nah, sehingga ini membutuhkan kemampuan ya kita untuk bagaimana mengelola ya tingkat potensi yang ada tersebut, kemudian tingkat mobilitas orang dan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Nah, itu yang kita harapkan dalam hal ini. Ya, sebelumnya mungkin bisa kita saling perkenalan aja dulu ya. Nama saya Nur Khairat Nur ya. Sudah tahu nama saya mungkin ya, sudah disampaikan. Kemudian di sini ada dari mana nih? Pak Emrio, saya kebetulan muncul nih. Emrio dari mana nih Pak? Sama ya, dari Yodia ya? Saya lihat ada logo Yodia Karya nih. Ya. Saya bagian kerja di Jayapura Pak. Di Jayapura ya? Iya Pak. Proyeknya lagi di sana ya? Kebetulan saya di bagian operasinya Pak. Bagian operasi ya? Pekerjaan apa yang sementara jalan ini Pak? Sekarang sementara jalan paket penguasaan jalan jembatan saja. Jalan dan sama jembatan. Persiapan PON. Jalan jembatan Pak. 2020 ya kemarin dulu. Yang menghubungkan dari mana ke mana itu Pak proyeknya? Halo, Rio, Pak Rio. Halo, dengar ya? Nah, itu proyeknya dari mana ke mana itu Pak? Jaraknya berapa nih? Nah, itu menandakan bahwa dewasa ini ya, terus ya berkembang, kebutuhan akan suatu akses yang namanya jalan maupun jembatan. Jika melalui sungai ya, tentu dibutuhkan suatu jembatan untuk bisa menyeberangi ya sungai tersebut. Apalagi kalau di daerah Papua kita ketahui medannya yang cukup berat ya, apalagi berkontur di sana, berada pada daerah ketinggian maupun perbukitan, sehingga orang untuk melakukan kegiatan perpindahan terkadang sulit ya, karena harus melalui medan yang berat. Namun meskipun demikian, maka itu merupakan satu tantangan yang harus kita hadapi. Kebutuhan orang untuk melancarkan ya akses ya perpindahan, kegiatan perpindahan, sehingga dibutuhkan tetap harus dibangun suatu jalan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa menurut Kiski and Lol ya, manajemen transportasi itu adalah sebuah proses perencanaan dan pengoperasian sistem transportasi ke arah peningkatan akses dan mobilitas arus kendaraan, barang ya dan orang yang maksimal dengan menghemat sumber keuangan dan energi, sehingga menjaga mutu lingkungan dan kehidupan. Artinya bahwa transportasi ini dibutuhkan ya, tetapi di dalam hal ini tentu harus diatur ya, harus dikelola dengan baik, karena kegiatan-kegiatan di dalam proses perencanaannya sangat dibutuhkan untuk bagaimana ketepatannya, baik itu dari segi tinjauan fisik, kemudian bagaimana dalam hal ini geometriknya ya, dengan medan yang ada tentu harus disesuaikan. Nah, termasuk juga dengan bagaimana pengoperasiannya ya dari sistem transportasi itu. Nah, semua itu kan untuk bagaimana terciptanya satu akses dan mobilitas suatu kendaraan maupun barang dan orang ya. Sehingga tentunya kenapa demikian harus direncanakan secara matang ya, bagaimana dioperasikan ya dengan baik ya, supaya ada ya tepat sasaran antara kebutuhan ya, dengan disesuaikan dengan tinjauan aspek-aspek yang mendukung yang lainnya. Di sisi lain juga kita membutuhkan bagaimana anggaran yang disiapkan atau diadakan itu harus sesuai, jangan sampai ya bisa berlebihan, bahkan akhirnya tidak efektif atau tidak efisien.
Nah, sehingga ini dibutuhkan bagaimana kita melakukan suatu perencanaan dan pengoperasian. Nah, di dalamnya inilah yang dikatakan bagaimana menciptakan suatu manajemen transportasi. Dan saya kira banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, sehingga manajemen transportasi kita sangat butuhkan di dalam hal ini. Nah, kita lihatlah, jangankan kita di desa, di kota saja ya, kita lihat banyak permasalahan-permasalahan yang muncul ya. Kalau di kota itu kan tentu tingkat mobilitas orang itu jauh lebih tinggi ya dibanding di desa-desa, apalagi di daerah yang terpencil. Ini kaitannya dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Seiring dengan jumlah penduduk, maka tentu jumlah kendaraan, kemudian jenis-jenis jalan dan fungsinya juga pasti beragam dan membutuhkan ya jalan yang begitu banyak, bahkan harus tepat ya, sesuai dengan ukurannya, lebarnya ya, karena ini harus dilalui sejumlah arus kendaraan yang ada. Nah, sehingga kita lihat ya, banyak-banyak daerah-daerah yang tingkat kepadatannya yang tinggi itu juga cenderung macet ya, cenderung macet karena apa? Tingkat jumlah penduduknya yang begitu besar, kemudian kendaraan yang begitu besar, tapi tidak sebanding dengan kondisi jalan. Nah, kalau menurut saya bahwa tidak selamanya bahwa harus dilihat dari tinjauan seberapa besar volume jalan yang ada ya, tetapi bagaimana memanfaatkan sarana jalan yang ada, prasarana jalan yang ada ya, untuk bagaimana bisa efektif. Karena terkadang banyak prasarana jalan yang sudah terbangun ya, yang sudah ada, tetapi bukan berarti tidak mencukupi ya jumlah ruang tersebut, ruang jalan tersebut terhadap kendaraan, tetapi terkadang bagaimana perilaku kita sebagai pengemudi atau pengguna di dalam memanfaatkan sarana jalan tersebut ya. Perilaku terkadang ya kita tidak memiliki atau mengikuti aturan yang ada, kemudian bagaimana perilaku ya kita di dalam mengemudi, sehingga bisa saja terjadi suatu kemacetan, bahkan terjadi hambatan samping ya. Lihatlah juga kondisi-kondisi di mana ruang-ruang jalan yang ada di pinggir, dalam hal ini bahu-bahu jalan itu sering ditempati ya pedagang-pedagang kaki lima, bahkan trotoar-trotoar yang harusnya difungsikan sebagai untuk pejalan kaki, tetapi ternyata dipakai untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu semua ini kan menjadi satu bentuk permasalahan, hambatan, sehingga itulah yang mendasari itu saya katakan tadi, bahwa tidak adanya konteks manajemen atau pengelolaan yang tepat, yang baik untuk bagaimana memaksimalkan ya prasarana yang ada, sehingga yang tadinya prasarananya yang sudah terbangun dianggap kurang ya, kurang cukup gitu. Padahal bisa jadi ya pemanfaatannya itu kurang maksimal ya, kurang efisien. Termasuk dengan pola perjalanan orang ya, pola perjalanan, karena semua orang ini kan punya kebutuhan masing-masing, baik itu yang tadi untuk kegiatan berangkat bekerja, berbelanja, berwisata, dan kegiatan lainnya. Nah, ini kalau di pola diatur sedemikian rupa, sehingga dengan memanfaatkan prasarana jalan yang ada, ini tentu bisa lebih maksimal yang ada. Ya, terkadang kan kita mengatakan bahwa ini karena faktor kurangnya ya prasarana jalan, tetapi terkadang kita lihat juga karena termasuk ya tata guna lahan kita ya, tata guna lahan kita juga yang mengkondisikan tersebut. Ya, di mana ya sepanjang jalan misalnya dibangun ruko ya, di mana ada hotel, di mana ada perkantoran, di situ semua, di mana ada kampus. Nah, itu semua itu kan akhirnya apa, mempengaruhi terjadinya bangkitan ya, bangkitan untuk menuju ke tempat tersebut. Adanya kegiatan aktivitas yang begitu padat, begitu besar, sehingga tentu akhirnya memicu bangkitan arus
kendaraan menuju ke tempat tersebut, sehingga tidak adanya pola-pola penataan ruang yang tepat, yang bagus sesuai dengan peruntukannya, tata guna lahannya gitu. Nah, ini semua harus diatur, semua juga memberikan kontribusi sehingga dampak ya arus lalu lintas, dampak transportasi ya, sistem transportasi itu terjadi ya dalam hal tersebut. Nah, itu ya, konteksnya. Karena kan harusnya pola perjalanan orang itu harus ya diurai ya, bagaimana sesuai dengan ya, baik itu bisa saja dikondisikan dalam bentuk konteks ya, jenis jalannya, fungsi jalannya, kemudian dari segi waktu ya perjalanan dan tujuan perjalanan. Nah, ini juga harus bisa dikondisikan untuk bagaimana bisa mengurai ya perjalanan, termasuk tentang ya tadi yang saya singgung ya, kaitannya di mana tata guna lahannya tersebut, sehingga orang menuju pada satu titik itu tidak menuju bertumpuk ya, bertemu di dalam satu ruang jalan yang tentu kapasitasnya tentu terbatas gitu. Tapi karena tidak ada alternatif lain ya akhirnya ya masuk ke semua ya, taruhlah misalnya di Makassar ini, kalau sementara ini kan ya beban antara Urip dengan Petera ini menghubungkan antara Makassar Timur dan Barat itu masih ya polanya orang masih berkumpul atau bertemu di jalan-jalan tersebut sebagai arus untuk interaksi berpindah dari Makassar Barat ke Makassar Timur. Ya, ini juga akibat ya hal tersebut sebenarnya sudah lama disadari ya, tetapi pembangunan middle route ya, middle street ini kan masih sangat belum rampung, belum lagi lingkar luar itu belum juga ya, konsep Maminasata itu belum rampung, sehingga orang yang berasal dari luar daerah mau ke selatan mau ke utara itu masih harus membebani satu jalan tertentu, sehingga semua menuju ke situ bertemulah arus kendaraan yang ada. Akhirnya ya tingkat kepadatan arus lalu lintas juga semakin tentu padat. Nah, belum lagi terkait tentang ya perilaku kita, bahwa banyak kita itu masih menggunakan angkutan pribadi. Ya, ya apa boleh buat ya? Karena orang berpikir dia menginginkan bahwa membutuhkan waktu tempuh yang cepat untuk sampai ke tujuan. Ya, kemudian orang membutuhkan kenyamanan, orang membutuhkan keamanan gitu. Nah, terasa bahwa dibandingkan pelayanan angkutan umum dibanding dengan angkutan pribadi, orang menganggap bahwa masih mendingan menggunakan angkutan pribadi. Nah, sementara kalau kita lihat tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan, khususnya angkutan pribadi, itu sangat tinggi ya, bahkan bisa sampai 14% dalam per tahun, bayangkan. Nah, sementara pertumbuhan jalan itu ya tidak sebanding ya, hanya 0, sekian ya, 1%. Nah, ini juga menjadi akibat bahwa tentunya ke depan harus dibutuhkan transportasi massal ya, transportasi massal. Bayangkan dalam satu jalan ya yang begitu padat kendaraan, tetapi kalau dia menggunakan angkutan massal maka ini bisa direduksi ya, dari yang tadinya motor yang begitu banyak, mobil pribadi yang begitu banyak, tetapi kalau menggunakan angkutan massal seperti BRT ya, MRT ya, monorail, itu kan akhirnya memuat banyak orang, sehingga jumlah kendaraan-kendaraan yang tadinya begitu banyak itu bisa melebur jadi satu, orang naik semua pada satu angkutan yang besar. Nah, ini juga harusnya kan tinjauannya ke depan sebuah kota yang maju, kota yang modern, harusnya sudah bisa mengarah ke hal tersebut. Ya, meskipun sekarang ini kan banyak ya, sementara orang membangun jalan-jalan tol ya. Jalan tol itu kan bagaimana membangun sebuah jalan yang bebas hambatan, tentunya bebas hambatan. Tetapi kalau di dalam
kota, ya tentu masih banyak orang menggunakan jalan-jalan setempat, ya, jalan-jalan setempat, sehingga ya interaksi orang bertemu pada satu wilayah dari berbagai arah itu memungkinkan terjadi, ya, memungkinkan terjadi. Nah, semua itu yang harus kita atur polanya. Kita harus atur polanya lewat bagaimana memanage, ya, dari mulai dari membangun sarana dan prasarananya, kemudian fasilitas, ya, pendukung yang ada, dan juga bagaimana mengatur pola penggunaannya. Dalam hal ini bagaimana kita selaku pengguna jalan tersebut, pengguna transportasi tersebut itu harus arif dan bijak di dalam menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana transportasi tersebut. Belum lagi tinjau dari aspek kelembagaan kita, ya, lembaga baik itu pemerintah, asosiasi maupun lembaga yang terkait. Terkadang ini kan belum saling terpadu, padahal harusnya kan bisa saling terpadu gitu, antara koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait yang berkepentingan di dalam mengelola, ya, sistem transportasi tersebut. Karena kapan tidak, ya, bisa jadi lain kebijakan yang satu, kebijakan yang lain juga berbeda, akhirnya apa? Tidak menjadi padu di dalam mengelola sistem transportasi tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oke, sampai sejauh ini mungkin ada yang bisa memberikan pendapat. Ini S2 saya kira lebih pada bagaimana kita membangun satu wawasan. Silakan saja memberikan satu pandangan. Saya belum membuka materi sebenarnya. Saya lebih perdana ini kita masih bagaimana banyak berbincang dan saling mengenal, ya, tentang pemahaman kita terkait tentang transportasi, khususnya bagaimana memanage, ya, kegiatan-kegiatan bertransportasi. Ya, silakan. Kalau Pak Rajaudin Rahman dari mana ini, Pak? Di daerah mana? Saya di Wamena, Pak. Wah, Wamena, ya. Bagaimana, Pak, kondisi di sana, Wamena? Khususnya kondisi transportasinya gimana? Ini, Pak. Cukup, Ya, Pak. sudah mulai padat juga, ya, harus lalu lintas. Iya, Pak, sudah mulai, Pak. Kemudian kondisi wilayahnya, Pak, di sana bagaimana, ya? Berkontur, ya? Kondisi wilayah Wamena ini kan termasuk berada di ketinggian, Iya. berada di gunungan, Pak, daerah-daerah pegunungan. Nah, berarti kan Medan juga menentukan, ya, bagaimana membangun suatu sarana dan prasarana. Bandaranya bagaimana di sana, Pak? Bandaranya masih nih, Pak. Bandaranya Wamena termasuk salah satu sibuk juga, Pak, bandaranya. Sibuk, ya. Artinya jam terbang juga sudah cukup padat, Pak, ya, lalu lintas. Iya, kalau di Wamena padat juga kalau bandaranya. Sudah tidak ini lagi, ya? Pak, PSBB apa? PSBB, Kayaknya sempat saya dengar orang belum bisa masuk ke Papua, tapi sekarang mungkin sudah bisa, ya? Tetap, Pak. Sudah bisa, ya? Kalau masuk Papua dulunya sih, Pak, waktu di awal-awal COVID ini, itu kalau masuk Papua kemarin kita kan ada dinas, jadi kalau masuk Papua harus punya semacam surat mobilisasi, Pak. Kalau mau ke Papuanya, kemudian harus PCR. Akses dari bandara, Pak, ke kota itu bagaimana? Menggunakan moda angkutan apa saja? Kalau dari bandara, yang ini, Pak, yang di Wamena, ya? Iya. Wamena. Nah, normal, Pak, masih menggunakan kendaraan roda 2 sama kendaraan Bus juga, ya, termasuk. Sudah ada bus. Kalau bus ada, Pak. Angkutan kota juga Wamena ada. Jaraknya berapa itu, Pak, dari bandara ke kota? Sekitar Jaraknya berapa? dekat saja sih, Pak. Kalau Dekat, ya? ditempuh dengan waktu, ya mungkin sekitar 5 menitan, ya, kira-kira, Pak, ya. Karena Wamena kan kita kecil aja, Pak. Wamena kan kecil aja. Kota kecil, ya, Pak, ya? Kota kecil Wamena. Kota kecil, tapi jumlah penduduknya cukup padat, ya, kota. Kalau penduduknya ya dan sudah banyak pendatang, Pak, di sini. Sudah banyak pendatang. Oke.
Makasih Pak Rajaidin Rahman. Ya. Di sana lagi Ya. ada kegiatan proyek ya. Iya Pak. Ini Kak, salamnya dari Kak, dari Pak Om Syukur Kak. Syukur. Oh iya. Ah, oke, iya, saya ingat sudah. Iya. Kompleks Umi nih. Apa kabar? Jauh juga ke sana ya. Kemudian saya lihat di sini ada Muhammad Said. Muhammad Said di mana ini? Jadi kompleks Pak. Kompleks mana? Saya sahabat sama bapak punya abang, jadi itulah. Iya betul di Kompleks Umi. Saya ingat. Oke, makasih Pak Rejadin. Muhammad Iya. Said. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Iya, saya sapa Muhammad Said. Daerah mana nih? Ya, Muhammad Said, daerah mana? Halo. Suaranya tidak kedengaran. Mic-nya mungkin. Oke, Pak Masdin saya lihat muncul ya. Kebetulan muncul. Apa kabar Pak? Pak Masdin, daerah mana nih? Pak Masdin? Ya, selamat siang Pak. Saya di Kendari Pak. Oh, di Kendari, dekat Sulawesi. Betul, kalau jarak dari bandaranya itu kan tidak jauh ya Pak ya, dekat dari kota. Kilo Pak, Sekitar 20 kilo ya. Waktu tempuhnya sekitar 30 menit mungkin sampai ya. Biasa kalau Pak lagi emergency 15 menit saja. 15 menit. Berarti tingkat kepadatan arus lalu lintas dari bandara ke kota itu belum padat Pak ya? Apakah atau memang sudah ada mungkin menggunakan Posisi jam mana Pak? Jam sibuk? 6 ke jam 7. Oh, waktu-waktu Pagi. tertentu ya. Pagi dan sore tentu biasanya padat ya. Karena kan orang berangkat bekerja dan pulang Padat. kerja Sore. itu adalah waktu-waktu yang puncak ya, waktu-waktu yang puncak. Ya, pagi maupun sore. Nah, pola sebaran penduduk di sana itu cenderung mengarah ke bandara juga mungkin ya, keluar. Nah, kecil Pak kalau bandara. Bagi ke sini yang banyak bagian Jabatan Koasia menuju kantor gubernur. Ya. Nah itu termasuk ya pengaruh pola sebaran penduduk terkait tentang tata guna lahan juga mempengaruhi ya bagaimana sistem transportasi itu diciptakan. Kalau Ibu Anastasia daerah mana ini? Assalamualaikum Pak, daerah Makassar Pak. Oh, daerah Makassar. Sama ya, saya di Makassar juga. Bagaimana menurutnya Anastasia kondisi di Makassar, khususnya tingkat kepadatan arus lalu lintasnya? Tingkat kepadatannya Pak cukup padat, terutama yang daerah bagian Perintis Pak. Perintis ya? Ya, sering dilewati. Sering, oh ya, tinggalnya di daerah Perintis, daerah Sudiang. Ya cukup memang parah, apalagi kalau pagi dan sore ya. Semua arus kendaraan bahkan arus dari luar kota ya, luar kota Makassar itu masuk ke Makassar juga cukup tinggi. Kalau Pak Insinyur Aman, Pak Insinyur Aman, halo, apa kabar Pak? Daerah mana nih? Pak Insinyur Aman Sitepo ya? Ya Pak, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, daerah mana nih Pak? Kabar baik Pak, saya posisi saya satu lawan sama Pak Rajaidin ini di Wamena. Woi, di Wamena ya, sama Pak ya? Ya Pak, sama Pak, sama. Lagi Ada apa nih kami? lagi ada tugas Pak ya di sana?
Betul Pak, konsultan pengawas ini di sini. Proyek jalan juga Pak ya? Betul, jalan Pak. Itu jalan itu untuk akses dari mana ke mana itu Pak? Dari Wamena menuju Lanijaya. Kondisi Kabupaten Lanijaya. itu jalan baru Pak ya atau peningkatan? Peningkatan Pak. Preservasi dari jalan. Preservasi jalan. Preservasi jalan ya. Ya. Daerahnya daerah merah. Daerah merah. Ya. Jadi banyak apa itu gangguan keamanan itu Pak. OPM ya? Ya, Kasus yang terjadi kemarin bahaya juga ya. Justru orang proyek. Padahal kan tujuannya datang membangun di sana kan. Ya, itu Pak, tapi mereka sudah. Tapi kan yang saya dengar sasarannya bukan sama ini yang sipilnya, tapi ya tentara. Iya, polisi sama tentara dia tuh. Iya, polisi sama tentara. Tapi faktanya banyak tukang ojek juga itu Pak, yang jadi korban tukang ojek. Tukang ojek. Iya, banyak Pak. Di tahun 2019 itu malah pekerja proyek jembatan itu orang 30 orang di Bandung itu. 2018 itu. 2019. 2018 Desember. 19 kan orang Sulawesi Selatan itu hari sempat banyak yang korban juga kan Iya. pada saat itu. Jadi proyek juga sasarannya Pak. Makanya kita waspada juga. Ya, pembangunan jalan tersebut ya tentu bagian dari misi pemerintah ya, bagian dari janji-janji pemerintah. Tapi ya kalau kita lihat bahwa potensi menghubungkan antara satu daerah dari kota Wamena ini Pak ya, dari kota Wamena atau dari kabupatennya menuju ke Iya, dari kota Wamena, kemudian Jaya menuju kota Tiom, ibu kota Kabupaten Lanijaya. Nah, itu potensi alamnya yang menonjol di sana apa Pak yang utama? alamnya ini bukit-bukit, gunung semua Pak. Iya, maksudnya sumber daya alamnya apa Pak? Nggak ada, cuma masyarakat berkebun biasa aja. Singkong, buah-buahan, Iya. markisa, ada juga markisa, pisang. Ya. Pisang ya. Ada orang berkebun di sana ya, berkebun ya. Ya, berkebun, masyarakatnya berkebun Pak. Iya. Nah, jumlah penduduknya yang ingin dituju itu cukup besar atau bagaimana? Masih kecil, Masih kecil ya. Pak. Iya. Jadi kota Tiom itu aja masih sepi. Masih sepi. Datang ya dari Makassar, dari Jawa. Justru mungkin jumlah pendatang mungkin sudah hampir sebanding dengan jumlah penduduk lokal ya. Ya mungkin ini lebih banyak pendatang. Bukan pendatang ya, Jawa maupun Sulawesi. Saya dengar juga begitu. Begitu. Iya. Makanya juga begitu, kalau pendatang pulang semua ya sepi, kota Iya, sepi. iya. Nah, itu juga ya sebuah pembangunan prasarana jalan terbangun justru juga akhirnya memicu jumlah bertambahnya jumlah penduduk. Karena apa? Dengan adanya jalan yang terbuka, akses yang terbuka, sehingga orang menarik untuk menuju ke tempat tersebut. Bahkan ya kita lihat ya, tidak jarang ketika jalan sudah terbangun, akhirnya terbangunlah permukiman, terbangunlah rumah-rumah sepanjang pinggir jalan. Jadi ya ini membuktikan bahwa sebuah infrastruktur jalan itu dibutuhkan untuk bagaimana tingkat tarikan bangkitan ya menuju ke tempat tersebut itu semakin tinggi, sehingga akses untuk menuju ke tempat tersebut untuk bagaimana mengelola potensi alam yang ada itu bisa semakin maksimal. Ya mungkin waktu sebelum belum ada jalan atau apalagi tadi yang dikatakan peningkatan, orang sulit ya untuk mengakses daerah yang ingin dituju ke sekitar daerah tersebut. Tetapi kalau diharapkan bahwa dengan adanya pembangunan prasarana jalan ini, maka tentu kita harapkan adanya peningkatan kegiatan, peningkatan orang mau menuju ke tempat tersebut untuk mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang ada.
Mungkin Pak Aman tadi mengatakan kalau saya lihat ya biasa-biasa aja Pak ya kegiatan sumber daya alamnya. Tetapi orang melihat bahwa untuk sekarang mungkin ya tingkat ya pemanfaatan sumber daya alam itu masih rendah. Karena apa? Karena orang mau menuju ke tempat tersebut itu bisa saja mahal ya biayanya, harganya. Ya, karena kondisi prasarana jalannya itu masih buruk, sehingga memicu orang menuju ke tempat tersebut mungkin masih menggunakan moda angkutan atau jenis kendaraan yang besar ya. Ya, rata-rata mungkin masih menggunakan apa ya, mobil-mobil ya yang roda-roda ini ya yang besar ya. Jadi sana biaya transportasinya tinggi karena menggunakan mobil-mobil mewah Pak. Mobil-mobil mewah, mobil-mobil yang Strada ya. Ailo. Ya, kontesnya karena kondisi medan ya, menyesuaikan dengan kondisi medan. Ya, nah dari itu orang melihat bahwa kalau terbangunnya suatu kebutuhan akan prasarana jalan itu sangat penting terkait tentang bagaimana menciptakan suatu prasarana jalan yang baik, yang mulus ya, kualitas dan mutunya bagus sehingga akses ini bisa terbuka dan lancar. Nah, kalau sudah lancar, kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu juga semakin meningkat sehingga memicu perekonomian, roda perekonomian bisa semakin meningkat. Nah, bayangkan kalau dulu mungkin orang masyarakat yang berkebun di sana untuk mau menjual ya pisangnya, menjual hasil kebunnya untuk menuju ke pasar yang mungkin kalau menggunakan angkutan Strada tadi mungkin sewanya berapa ya? Ya, akhirnya apa? Juga akhirnya memicu harga dari barang tersebut juga semakin tinggi. Nah, tetapi kalau adanya jalan yang nantinya Bapak sudah bangun, sudah selesai, lalu dimanfaatkan dengan baik, tentu akhirnya juga membuat harga ya, harga kebun, harga hasil-hasil kebun maupun pertanian di sana juga semakin menurun. Karena memang banyak hal tersebut itu dipicu karena kondisi transportasinya, termasuk dalam hal ini jalan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Pak Aman ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Nggak ada Pak. Oh, enggak ada. Ya. Jadi konteksnya gitu Pak. Nah inilah ya kaitannya tentang bagaimana menciptakan sebuah ya sistem transportasi di mana untuk mendukung ya kegiatan-kegiatan kita, kegiatan manusia, kemudian barang maupun jasa itu bisa ya dimanfaatkan secara maksimal. Nah, tentu juga dengan adanya prasarana jalan ini harus dibuat secara efisien mungkin ya. Tentu diawali dengan suatu perencanaan, di mana letak ya titik-titiknya untuk dibangun ya jalan tersebut. Apakah itu sudah disesuaikan dengan kondisi ya medan yang ada? Karena kalau tidak, tentu juga akhirnya memicu juga ya biaya investasi yang dikeluarkan ya untuk membangun suatu jalan, sehingga butuh ya perencanaan-perencanaan teknis untuk bagaimana terciptanya suatu akses ya, jalan menuju ke suatu daerah tertentu, tetapi ini bisa dilakukan secara seefektif mungkin. Nah, mudah-mudahan Pak ya dengan keberadaan Bapak di sana membangun, mudah-mudahan bisa cepat selesai sehingga tingkat mobilitas orang juga, barang dan jasa bisa juga semakin tinggi nantinya. Makasih Pak Aman. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian Pak Anugrah ya, bisa. Di mana Pak? Ya Pak, saya di Makassar Pak. Oh, Makassar, daerah mana? Di BTP Pak. Wah, BTP itu kota satelit itu di sana. Semua ada BTP ya, tingkat kepadatan juga penduduk di sana itu sangat tinggi. Bahkan kita lihat bahwa kalau di BTP itu dia itu sudah semua dia sudah ada. Iya. Kenapa? BTP ya, Tamalandrea. Iya Pak. Bumi Tamalandrea. Pak, Tol Tamalandrea. Nah, di sana kan sudah ada pasar sentral juga BTP, tetapi saya lihat masih
sunyi ya, masih kurang. Iya, Kecuali betul, kalau Pak. malam. Tetapi kan permukiman di sana itu kan sudah semakin berkembang, banyak perumahan yang dibangun. Tapi kalau di waktu-waktu di musim penghujan banjir ya, Iya betul Pak. banjir, Daerah belakang, Pak, tingkat tinggi airnya itu sangat luar biasa tinggi. Nah ini juga kan dipicu terkait tentang tata guna lahan tadi. Jadi tata guna lahan ini Pak juga banyak mempengaruhi ya sistem transportasi kita. Pola penyebaran penduduk ini juga terkait ya dengan tata guna lahan. Harusnya kan kita harus ketahui di mana harusnya dibangun permukiman, di mana untuk ruang terbuka hijaunya. Tetapi kalau ini tidak manage dengan baik, maka tentu akan memunculkan suatu permasalahan yang muncul. Jadi pola sebarannya seperti ya tidak terkendali ya sedemikian rupa. Tentu dibutuhkan suatu yang namanya master plan. Tapi kan selama ini kan cenderung mengikuti master plan yang diciptakan oleh pihak pengusaha ya. Cenderung ya pemerintah di mana membangun suatu rumah, di mana membangun suatu perumahan ya. Bahkan sampai sekarang kita lihat ya bagaimana membangun suatu perumahan ya tidak lagi mengikuti sistematika pola ya 321 tadi ya, dan harus ada ruang terbuka hijaunya, harus ada sarana sosialnya ya, sarana umumnya ya, untuk digunakan. Harus ada rumah besar, sedang dan kecil. Tetapi ya cenderung untuk mengikuti kebutuhan pasar, ya kebutuhan pasar. Tetapi itu semua akhirnya apa? Memicu Pak, memicu pola perjalanan orang, ya pola perjalanan kita untuk dari satu tempat permukiman menuju ke tempat tujuan untuk apakah beraktivitas bekerja, belanja maupun berwisata. Nah, tapi kalau kita lihat di negara-negara maju seperti di Jepang, itu di sana wilayahnya ya tidak seluas Indonesia, bahkan sangat kecil ya dibanding dengan Pulau Sulawesi saja ini ya, Pulau Sulawesi justru jauh lebih besar. Tetapi di sana mereka tetap konsisten ya menjaga ya ruang-ruang terbuka hijaunya. Maka cenderung banyak ya pola permukiman itu lebih membangun ke atas ya secara vertikal. Artinya ruang-ruang ya permukiman pembangunan yang ada itu ya di sisi ibarat sisi mata uang itu ya mereka ada ruang-ruang hutan-hutan kota, ruang-ruang terbuka hijau, sehingga meskipun kota yang tercipta di tempat tersebut tetapi dia berdampingan dengan ya ruang-ruang terbuka hijau, hutan-hutan kota, sehingga kehidupan masyarakat juga semakin nyaman ya, asri, bisa menghirup udara yang segar. Tapi beda dengan kita, negara kita begitu luas ya, bahkan dikenal sebagai paru-paru dunia hutan. Tetapi kalau kita lihat Kalimantan yang kemarin baru banjir ya, tentu itu dampaknya terhadap satu lingkungan karena banyaknya ya hutan-hutan yang sudah ditebang ya, hutan-hutan yang sudah ditebang. Yang saya ingin katakan di sini bahwa transportasi pun itu sangat membutuhkan ruang-ruang hijau. Karena apa? Kendaraan-kendaraan ini kan menghasilkan gas ya, emisi gas ya. Nah, kalau tidak diimbangi juga dengan ruang-ruang hijau, maka penyerapan terhadap emisi gas ini juga semakin ya rendah, semakin rendah, sehingga apa gas-gas yang tadinya itu harusnya bisa terserap ya, tetapi ternyata ya dihirup oleh manusia dan bisa memicu faktor kesehatan. Meskipun sekarang kita sudah mengarah pada sistem transportasi green transportation ya, green transportation, di mana sudah dicoba dikembangkan mobil atau kendaraan-kendaraan listrik ya, kendaraan-kendaraan listrik. Bahkan sekarang ini bagian dari green transportation itu adalah
orang yang mau berjalan kaki, bahkan bersepeda, itu adalah bagian dari green transportation. Nah, tapi kita lihat bahwa jarang di Indonesia, bahkan khususnya di Makassar ini masih banyak ya orang yang ogah berjalan kaki ya. Tetapi kalau kita lihat yang di mana sistem transportasinya, negara yang sistem transportasinya yang sudah bagus, maka orang banyak yang cenderung berjalan kaki ya ke stasiun, menuju ke stasiun atau terminal-terminal untuk transportasi massal, lalu ya naik ya ke transportasi massal untuk menuju ke tempat tujuannya, tempat bekerja. Bahkan tidak jarang kita lihat banyak orang-orang yang berdasi, bahkan ya bisa jadi bahwa dia seorang direktur yang hanya naik angkutan umum ya, baik itu MRT, BRT ya dan lain. Bahkan kita lihat juga banyak orang yang menggunakan sepeda ya, bersepeda ya. Kita lihat bahkan banyak sepeda-sepeda yang sudah disewakan ya kalau di negara-negara yang sudah maju, karena menuju dari satu tempat lalu ada sistemnya dibuat sedemikian rupa tempatnya, orang langsung letakkan saja, sudah itu lanjut lagi jalan kaki. Nah, ini semua kita harus mengarah ke arah tersebut. Bagaimana menciptakan sebuah sistem transportasi yang bisa terpadu dan terintegrasi dengan baik. Kalau kita lihat contoh Jakarta dengan Gubernur Pak Anies ini kan sudah ya berusaha membangun, bahkan Jakarta sekarang itu mendapatkan award karena Pak Anies itu mampu menciptakan sebuah sistem transportasi yang terintegrasi. Bukan hanya terintegrasi antar wilayah, tetapi juga terintegrasi antar moda. Jadi mulai dari berjalan kaki dengan diciptakan suatu trotoar dan pedestrian sehingga orang nyaman untuk berjalan kaki, lalu kemudian naik ke angkutan kota, angkot atau mikrolet, lalu terhubung dengan bus ya, terhubung dengan MRT. Akhirnya inilah ya semakin tentu memicu orang nyaman untuk menggunakan angkutan massal ya. Orang mau berjalan kaki lalu naik ke angkutan umum, lalu terintegrasi satu kesatuan secara terpadu, dan orang bisa jadi satu kali membayar saja, kita membeli kartu itu sudah bisa nyambung ya antar moda menuju ke tempat tujuan kita. Nah, ini yang harusnya diciptakan. Di sisi lain banyak hal yang bisa menjadi efektif, mulai dari segi biaya orang berkendaraan ya, bertransportasi itu semakin hemat ya, semakin kecil atau semakin tidak mahal lagi ya. Kemudian dari segi tadi dampak ya terhadap lingkungan juga itu lingkungan semakin asri. Nah, kalau kita lihat bahwa Jakarta itu kan tingkat emisinya itu sangat tinggi ya. Yang lalu kalau kita di atas saja yang pada saat mau mendarat di bandara, kita lihat seperti Jakarta itu kayak kabut ya. Padahal bukan karena faktor kabut karena udaranya, tapi memang udaranya itu dipenuhi dengan gas-gas ya, emisi gas, baik itu dari kendaraan maupun dari industri atau pabrik, sehingga ya nampak seperti ya cuacanya seperti berkabut ya. Padahal itu adalah bagian dari dampak dari transportasi dalam hal ini kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan gas ya, emisi gas. Dan saya kira banyak akhirnya memicu atmosfer kita, saat ozon kita semakin bisa menipis. Kemudian hujan yang turun itu tingkat keasamannya juga semakin tinggi ya. Dan ini akhirnya bisa memicu faktor kesehatan kita. Ketika air hujan itu masuk ke dalam tanah lalu dikonsumsi sebagai air bersih, dan ini bisa memicu ya karena sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang ada, zat-zat kimia. Nah, itu Bapak sekalian. Oke, saya mau mencoba menyapa lagi dari
Yang muncul di depan saya saja nih gambarnya Pak Anugrah ya? Belum ya Pak Anugrah? Kebetulan Ya, saya Pak. lihat wajahnya Bapak langsung di monitor ini besar. Apa kabar Pak Anugrah? Daerah mana? Ya, baik Pak. Daerah mana Pak Anugrah? BTP tadi Pak. Oh sudah ya? Oh Anugrah Iya. sudah tadi, sorry. Iya Pak, iya. Oh, maaf. Siapa lagi nih? Pak Rinto? Pak Rinto, ya. Rinto dari mana nih? Daerah mana? Hadir Pak. Belum ya? Saya belum sapa tadi ya? Belum. Oke, apa kabar? Kita baik Pak. Sama-sama dari Papua Pak. Kebetulan saya di Wah. Nabire sekarang Pak. Kayaknya banyak-banyak dari Papua ini ya. Tapi asalnya dari mana nih? Asalnya? Saya dari Medan Pak. Wih, jauh ini dari Medan ke Papua. Iya Pak. Lagi ya beraktivitas apa ya, Pak di sana? Ada kegiatan apa? Proyek juga? Iya, saya di ini Pak di Bina Marga Pak. Di PU. Penempatan di tugas di Nabire Paniai sekarang Pak. Banyai. Iya. Oh. Iya. Bagaimana Pak kondisi di sana? Masih daerah pegunungan juga Pak lokasi kerja saya, jadi nanti Berkontur ya. menghubungkan antara Kabupaten Nabire, Paniai dan ke Timika untuk jalannya. Di sana bagaimana kondisi jalannya, bagaimana Pak? Medannya dari Di dari kondisi saya medan. Pak ada yang sudah berkerasan, yang sudah high-res, terus sisanya masih pembangunan jalan, masih jalan tanah, masih pembangunan. Untuk di proyeknya itu Pak ya. Tapi pada umumnya jalan-jalan yang ada di sana sudah bagaimana? Beraspal, beton atau masih kondisi jalan tanah? Kalau di Nabire Pak, di Kabupaten Nabire rata-rata sudah beraspal. Kalau di Kabupaten Paniainya masih setengah aspal, setengah masih jalan tanah gitu Pak. Masih jalan tanah. Jalan tanah Pak ya. Ya. Nah, itu karena apa? Faktor antara wilayah memang ini yang medannya sangat sulit ya untuk dijangkau. Betul Pak. Jadi, Atau memang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memang masih terbatas ya untuk bisa. iya, di samping terbatas Pak, memang di samping apa namanya tadi aksesnya itu susah, ya dana yang ini juga ya terbatas Pak. Sekaligus membangun kan cukup mahal Pak, di sana kita harus buka gunung langsung aspal itu cukup mahal Pak dari daerah gunung. Jadi mungkin step by step lah. Harga semen berapa Pak sekarang di sana? Kalau di sana ini Pak masih normal karena di Nabire sudah ada pelabuhan. Harga semen satu sak di sana berkisar 100 ribuan Pak. 100.000 ya. Tapi menuju ke daerah kota ya. Tapi kalau untuk Ya. ke pelosoknya bertambah lagi mungkin ya. Ya, tambah sangkut saja Pak. Ya, kita ketahui yang lalu lewat program yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi, bagaimana menciptakan tol laut. Tol laut itu bagaimana melakukan ya penciptakan sebuah ya akses ya yang terpadu antara darat, kemudian antar pelabuhan yang ada dengan pelabuhan daerah-daerah yang lainnya, mulai dari barat maupun ke timur. Sehingga bagaimana mempercepat akses ya. Tentu kita inginkan bahwa harga yang ada di barat maupun timur ya, bahkan daerah Makassar maupun di Papua ke depan kita harapkan itu paling tidak kalaupun ada selisih harga yang berbeda, tapi tidak sesignifikannya perbedaannya, tetapi kan kondisinya ya pemicunya karena apa ya, mungkin untuk bisa sampai ke daerah-daerah tersebut dengan jumlah kebutuhan ya barang yang ada itu belum sebanding dengan bagaimana proses ya distribusinya ya, mulai dari bisa saja pelabuhannya mungkin masih terbatas Pak ya. Kapasitas berapa ton kapal yang bisa sandar Pak di sana? Kalau di sana Pak cukup yang besar sudah bisa masuk Pak. Sudah ya, sudah besar, sudah besar. Artinya bahwa untuk kondisi melakukan distribusi logistik itu sudah semakin besar ya, semakin besar volumenya. Karena kan tadi bisa jadi karena yang bisa memicu karena masih terbatasnya
jumlah logistik yang bisa tersuplai ke wilayah tersebut dikarenakan armada yang bisa sampai ke baik ke bandara ya, itu masih bandara maupun pelabuhan ya, pelabuhan itu masih terbatas ya dari segi jumlah volumenya. Belum lagi mungkin dengan pelabuhannya yang masih kecil, itu bentangnya itu seberapa besar Pak? Berapa kapal yang bisa sandar satu kali? Karena apa? Banyak hal yang memicu juga ya, faktor dwelling time-nya ya, dwelling time. Kalau sandar kapal itu itu lama ya, bergantian misalnya, itu juga memicu, saya kira ya. Ini juga memicu faktor dwelling time, karena apabila kapal itu lama, bongkar muatnya lama ya, akhirnya juga berpengaruh pada bagaimana bisa mendistribusikan dengan lancar. Nah, kalau hal tersebut lama, maka biaya sewanya juga pasti semakin tinggi. Nah, kalau tinggi, tentu juga akhirnya memicu harga barang juga semakin tinggi. Nah, konteksnya kan kita lihat, makanya ya di mana-mana sekarang orang ya Pak Jokowi membangun infrastruktur seperti pelabuhan, menambah luasnya ya. Bahkan di Makassar sekarang ini kan sudah terbangun new port ya, pelabuhan yang baru. Dan pada akhirnya ya, pada hari ini kita dikejutkan ya. Bapak sudah dengar peristiwa hari ini? Kapan itu OTT Pak? Peristiwa OTT sudah dengar Pak ya? Ya, artinya selaku masyarakat Sulsel turut prihatin. Itu nampak, saya baca berita itu ya bagian dari karena pembangunan Newport kemarin itu ya. Ada dengar ya, tapi kan ini belum menjadi hal yang pasti. Praduga tak bersalah itu harus selalu ada ya. Cuman ini kan berita-berita yang ada. Suap. Borongnya Sulsel. Iya, Pak Nurdin Abdullah lagi dibawa. Ini ada beritanya itu. Ketangkap, bukan ketangkap, maksudnya ya anggotanya ini Pak sekretaris PU yang ditangkap di rumah makan nelayan bersama pengusaha. Ya. Pak Gubernurnya sendiri ditangkap di rumahnya, bukan ditangkap, dijemput tengah malam lagi tidur. Tapi ini kan bisa jadi ada satu rangkaian ya. OTT itu bukan berarti bahwa dia satu kalau berdasarkan ya apa yang terjadi selama ini ya, banyak yang ditangkap tidak harus pada satu tempat yang sama, bisa jadi tempat yang berbeda-beda, tetapi bagian dari rangkaian peristiwa. Tapi ya kita tidak jauh deh membahas tentang itu. Maksud saya hal ini bahwa kebutuhan pelabuhan-pelabuhan untuk bagaimana menciptakan suatu akses yang cepat, mulai dari pendistribuan perpindahan barang ya, dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, kemudian dari pelabuhan juga dari kapal ya antar moda untuk berpindah ke angkutan darat, itu dibutuhkan kecepatan dan kelancaran sehingga bisa memicu ya jumlah atau harga jumlah barang yang begitu besar, kemudian harga juga bisa memicu harga bisa lebih turun lagi, lebih efektif. Nah itu saya kira. Tapi meskipun banyak ya faktor-faktor lain ya, berapa jumlah biaya buruh, tenaga kerjanya, tetapi kalau banyak barang kan membutuhkan banyak orang. Kalau banyak orang, tenaga kerja ini juga semakin tinggi, maka orang berkesempatan untuk bisa bekerja dan menciptakan kemampuan daya beli masyarakat semakin tinggi ya. Tetapi kita perlu ketahui bahwa harga juga ya tidak selamanya, karena bisa jadi aksesnya sudah cukup lancar, tetapi kalau barangnya begitu banyak ya, banyak, maka juga akhirnya bisa memicu harga semakin murah ya, karena tergantung juga antara supply dan demand-nya ya, antara permintaan dan ketersediaan satu barang. Kalau permintaan banyak, barangnya sedikit, maka harganya juga semakin tinggi. Tapi kalau harga banyak ya,
harga barangnya banyak tapi permintaan banyak tapi jumlah barang sedikit, maka harganya juga bisa semakin tinggi. Ya, saya kira itu artinya tidak selamanya karena faktor transportasi, tetapi memang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi banyak faktor yang bisa memicu selain dengan faktor transportasi. Tetapi dalam hal ini tentu kita bagaimana menjaga hal tersebut supaya sistem transportasi ini bisa berjalan seefektif mungkin, tentu didukung dengan faktor tadi. Bagaimana ketersediaan prasarana maupun sarana dan fasilitas pendukungnya. Kemudian bagaimana melakukan pengorganisasian dalam konteks kelembagaannya itu bisa dijalankan secara terpadu, ya, profesional dan konsisten berdasarkan SOP atau aturan yang telah ditetapkan. Ya, kemudian ya adanya suatu sistem-sistem yang sudah terintegrasi, baik itu terintegrasinya hubungan antara wilayah yang ada dan terintegrasi antar moda. Kemudian akhirnya menciptakan suatu sistem transportasi yang bisa efektif dan memaksimalkan potensi prasarana yang ada. Jadi selama ini seperti yang saya sampaikan di awal, banyak orang memikirkan bahwa adanya keterbatasan infrastruktur. Padahal bisa jadi infrastruktur itu ada, ya, tetapi karena belum maksimal, tidak maksimalnya penggunaan infrastruktur tersebut, sehingga ini juga memicu, ya, bisa jadi infrastruktur ini kelihatan, ya, padat, ya, seperti jalan yang ada, tetapi kan bukan faktor ketersediaan prasarananya, belum tentu. Tetapi bisa jadi memicu terjadinya kemacetan, terjadinya hambatan-hambatan arus lintas. Itu karena ya pertama tingkat kedisiplinan kita, ya, berlalu lintas kurang, kemudian adanya hambatan-hambatan samping yang begitu tinggi, akhirnya memicu terjadinya hambatan arus lalu lintas. Padahal kita lihat kalau dimanfaatkan sebaik mungkin, seefektif mungkin, bisa jadi ruang-ruang jalan yang ada itu masih sangat layak, gitu ya, masih sangat, ya, efektif untuk dilalui oleh satu kendaraan. Ya, sampai di sini saya lihat ada satu ibu ini, Ibu Rumaida. Oh, ada juga Ibu Lilian. Ibu Rumaida daerah mana ini, Bu? Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Daerah mana Ibu Rumaida? Waalaikumsalam. Pas di Makassar, Pak. Mungkin bergeser ke Larang. Ke mana itu, Pak? Di daerah Larang. Larang itu daerah mana, Bu? Maluku Tenggara Oh, Barat. Maluku. Dena, Melati, Pak. Di sana aktivitasnya memang di sana, Bu? Atau tugas Seperti Pak. proyek, ya? Sama benderanya Pak Rio. Jalan, Pak, ya? Jalan, ya? Proyek jalan. Konservasi, Pak, ya. Nah, kalau kita lihat memang salah satu tingkat kebutuhan yang tinggi di wilayah-wilayah timur itu terutama pada jalan, ya, kebutuhan prasarana jalan yang masih sangat tinggi, karena memang kondisi prasarana jalan kita di daerah timur itu belum sebanding dengan wilayah-wilayah yang barat, ya. Sehingga wilayah-wilayah timur itu masih banyak, ya, dibutuhkan untuk membangun satu jalan. Karena apalagi potensi sumber daya alam kita yang ada di wilayah timur itu masih cukup besar, ya, potensinya. Tapi tidak didukung oleh prasarana jalan yang memadai untuk bisa sampai ke tempat-tempat atau potensi-potensi sumber daya alam yang ada. Sehingga ya tentunya kebutuhan akan prasarana jalan itu semakin masih cukup tinggi, karena masih banyaknya wilayah-wilayah yang terisolir, yang terpencil. Bahkan ya akses untuk menuju ke tempat tersebut itu sangat sulit, ya, bahkan tertutup. Masih banyak jalan-jalan yang berupa jalan tanah, bahkan hampir tidak ada jalannya. Tidak sedikit kita lihat anak-anak sekolah itu yang menyeberang sungai yang begitu, ya, deras airnya, ya, karena tidak adanya
akses ya jalan maupun jembatan. Waktu tempuh anak-anak sekolah yang berjam-jam ya, kita lihat ya berita atau informasi yang ada, kasihan ya. Mereka harus menempuh jalan yang begitu jauh dengan berjalan kaki, lalu menempuh dengan medan yang begitu berat, yang sulit. Nah, begitu juga mereka pergi maupun pulang ya. Nah, sehingga tentu banyak daerah-daerah kita, khususnya di wilayah timur, itu masih membutuhkan terciptanya suatu prasarana jalan ya, sehingga bisa melancarkan ya aksesnya untuk kegiatan, baik itu kegiatan pendidikan ya, bekerja maupun kegiatan lain. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau ada yang kita diskusikan seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi? Silakan, kalau ada yang ingin bertanya silakan, saya buka kesempatan. Maaf Pak, Ya. ini hanya sharing-sharing saja. Ya, silakan Bu. Jadi konteks S2 itu wawasan ya, konteks wawasan Pak. Makanya kalau S2 itu harus banyak referensi ya, banyak referensi dan bagaimana kita mengungkapkan pendapat. Silakan Bu. Selama ini saya melihat bahwa antara perencana dengan supervisi itu kadang-kadang memang tidak searah, tapi kadang dari desain perencanaan itu tidak sesuai dengan apa yang real di lapangan. Itu bagaimana maksudnya itu Pak? Kok bisa lolos tetapi kondisi lapangan tidak real sesuai dengan apa yang kita harus kerjakan? Ini konteks apanya Bu? Perencanaannya atau proses tendernya ya? Karena semua ini berkaitan juga. Ya, kalau proses perencanaan kan pasti sudah harus ada standarnya ya, standarnya. Termasuk bagaimana menyusun ya desain teknisnya, NKJI, ada NKJ kalau jalan ya. Kemudian membuat desainnya, menghitung RAB-nya, apakah pakai ya SNI atau Bina Marga ya. Itu kan sudah harusnya jelas. Nah, tetapi terkadang juga perencanaan bisa jadi sudah betul, tetapi pelaksanaannya yang tidak ya sesuai. Makanya butuh tingkat pengawasan dan evaluasi, dan di belakang akhir nanti kan tentu ada bentuk inspeksi dan ada sistem audit yang dilakukan. Apakah antara perencanaan dengan pelaksanaan ya itu sesuai dengan best tech tidak? Ya, tergantung sih mekanisme yang ada ya, paling tidak bahwa standar yang ada itu sudah harus dilakukan, baik itu berdasarkan peraturan maupun SOP yang ada harus diterapkan. Ya, saya kira banyak terkait tentang bagaimana komitmen ya kita untuk bagaimana menciptakan suatu mutu dan kualitas yang baik ya sesuai dengan perencanaan. Nah, persoalannya di sini kan terkadang biasa memang perencanaan dengan di lapangan bisa saja ada hal yang berbeda, karena bisa jadi ada perubahan-perubahan kondisi di lapangan. Tetapi ini kan bisa ada mekanismenya untuk bagaimana menghitung kembali ya, bahkan sebelum pelaksana ini turun pelaksana ini melaksanakan pekerjaan itu kan harus disurvei dulu, harus dihitung dulu ya, istilahnya bagaimana melihat kondisi apakah masih sesuai tidak dengan kondisi perencanaan yang ada. Siapa tahu itu sudah ada perubahan ya, kan bisa jadi karena ada kondisi-kondisi alam ya. Kemudian ya dicenolkan dulu ya, kita lihat bahwa apakah perencanaannya ada, karena pihak kontraktor pelaksana dalam hal ini kan tentu juga tidak ingin kecolongan ya, jangan sampai mengerjakan sesuatu tetapi ternyata perencanaannya ada itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Apalagi kalau interval waktu yang sudah ada, misalnya kapan direncanakan, kapan ditender gitu ya. Nah, bisa jadi interval waktu yang ada itu bisa saja bisa merubah kondisi yang ada di lapangan gitu. Belum lagi tentang bagaimana menjaga mutu pada saat proses pelaksanaan. Saya kira ada mekanismenya Bu ya. Atau ada pandangan lain silakan. Ada pandangan lain dari pihak teman-teman yang lain silakan.
Ya. Silakan kalau ada yang ingin berpendapat silakan. Atau bagaimana Ibu? Menurutnya gimana? Saya sepaham dengan apa yang Bapak katakan mengenai mekanisme awal sampai pelaksanaan. Tapi kadang-kadang ada yang desain yang diberikan sebagai acuan kerja itu tidak apa namanya, tidak Sesuai. menurut saya. Misalnya titik-titik boring di sini itu tidak sesuai menurut saya, Pak. Kadang-kadang. Berarti perencanaannya ini yang tidak sesuai ya? saya Apakah dia diduplikasi atau bagaimana? apakah turun ya survei ke lapangan atau tidak, atau hanya duplikat saja dari Itu yang saya maksud, Pak. jalan yang ada? Ya? Sering saja walau-walau. Ya, hal tersebut ya bisa saja akan muncul ya selalu. Tetapi kan kembali lagi ke manusianya ya, komitmennya, bagaimana proses tendernya ya. Tentu kan ada prosesnya, ada medianya, ada aturan, ada sistem yang berlaku di situ. Baik dari pihak perencana maupun pihak user, dalam hal ini pihak pemerintah kalau itu merupakan proyek pemerintah ya, proyek negara. Tentu kan harus ada mekanismenya di situ, bagaimana prosesnya. Apakah pada saat memberikan perintah maaf, jaringan ini. Ya, tentu kan ada mekanismenya, proses tendernya, lalu siapa pemenangnya, dipercayakan untuk membuat perencanaannya. Ya, tentu pihak kontraktor seperti apa yang saya katakan tadi, Ibu, tentu kan pihak kontraktor juga punya mekanisme ya untuk mengajukan apabila ada yang tidak sesuai, ya. Ada hal yang tidak sesuai sehingga ini terbuka ya ruang untuk menyesuaikan. Karena kapan tidak ya bisa jadi ada dua konteks, apakah menguntungkan atau merugikan. Ya, kalau menguntungkan mungkin pihak kontraktor ya diam-diam aja gitu. Misalnya volumenya yang tadinya di perencanaan itu dalam ya, boringnya tadi, tapi ternyata pada saat di lapangan ya tidak sedalam itu lagi gitu. Akhirnya kan bisa jadi menguntungkan pihak justru menguntungkan pihak kontraktor. Tetapi lebih daripada itu, bahwa ini kan adalah anggaran ya, ada anggaran yang digunakan. Itu adalah anggaran milik negara. Negara itu, uang negara dihasilkan dari pajak rakyat ya, pajak kita semua. Berarti kan kalau hal yang sistem yang ternyata tidak sesuai, maka tentu merugikan negara dan merugikan kita sebagai rakyat. Tentu ada mekanismenya Bu ya. Ibu siapa, Ibu Ruka, Bu Maida tadi? Mana? Makasih, Pak. Menanggapi sih Pak. Silakan. Iya, Pak. memang itu betul sekali yang dibilang Bu Rumaida tadi. Di Indonesia Timur ini kita banyak hal yang begitu Pak. Kayak ada kejutan kita baru-baru, desainnya misalnya panjang 18 meter, tiba-tiba kita ke lapangan panjang cuma nggak nyampe 6 meter gitu. Padahal kita sudah punya pengadaan ini pipa panjangnya gitu Pak. Ujung-ujungnya review desain gitu. Cuma yang saya tangkap sekarang Pak, yang saya tahu gitu, kalau desain sekarang itu sudah menjadi tanggung jawabnya konsultan perencana, bahwa desain itu bisa dilaksanakan gitu. Misalnya dia salah desain, berarti dia mempunyai tanggung jawab melakukan desain ulang tanpa dibayar kembali gitu. Kalau tanpa ada tambahan biaya lah gitu. Cuma ada satu hal yang kalau menjadi temuan kan akhirnya merugikan juga kan. Konsultannya betul, akhirnya dia merencanakan ulang lagi. Iya, jadi dia harus bertanggung jawab penuh bahwa apa yang dia rencanakan bisa betul-betul dilaksanakan di lapangan, begitulah. Iya. Nah, peraturannya yang pernah saya baca Pak. Cuma satu hal yang mungkin yang pernah saya alami Pak, dalam hal tadi disebut masalah penyusunan HPS.
Kalau kita di Bina Marga itu dasarnya misalnya untuk menghitung siklus time suatu alat kita menggunakan, kalau nggak salah dikoreksi Pak, aturannya itu Permen PU nomor 28 tahun 2016 ya. Di situ kita dalam menentukan siklus time suatu alat yang akan berpengaruh terhadap harga satuan suatu bahan lah gitu Pak. Di situ pengamatan saya Pak, penelitian saya gitu, kayaknya misalnya kayak satu ekskavator siklus time-nya dari menggali memuat sampai untuk waktu landingnya cuma dikasih kita 0,42 ya kalau nggak salah. Mungkin ada di sini Pak Dian atau Pak Aris yang mungkin lebih tahu juga. Katanya setelah kita tanya-tanya itu dasarnya dari mana, itu kalau nggak salah dari teman-teman saya bilangnya dasar pengambilan itu dari pabrikannya sendiri, misalnya Komatsu. Cuma realitanya di lapangan Pak, dengan keterampilan operator kita dan kondisi medan yang cukup sulit lah kalau di tempat ini, 0,40 itu sangat mustahil untuk satu bucket menggali, memuat, menuang, itu sangat mustahil saya pikir. Belum, maksudnya dia harus naik ke lereng, tembakan alat, cari dudukan dan lain-lain gitu. Jadi ada memang hal-hal yang nggak mungkin perlu masukan juga Pak dari praktisi akademisi gitu untuk meninjau hal-hal begitu gitu Pak. Karena kalau karena apa ya, sangat jauh lah dari hasil perhitungan kita, pengamatan lapangan dengan apabila kita hanya berpatok pada aturan itu gitu. Ada memang agak kendala di situ. Jadi misalnya desain seperti yang disebut tadi, desainnya tahun 2013 misalnya atau 2014, aplikasinya tahun 2020 dengan adanya aturan sekarang itu pasti jauh sekali harganya turun Pak. Karena permennya itu baru berlaku 2016 kalau nggak salah. Kita pasti harus review lagi, tinjau lagi. Mungkin pendapat saya begitu Pak, ada perlu masukan mungkin atau saya kira hal-hal tersebut ya, kendala-kendala teknis maupun ketersediaan dan penyelesaian suatu peralatan maupun material itu pasti selalu saja muncul. Yang penting kan bagaimana mekanismenya ya, mekanismenya itu bisa berjalan ya sesuai dengan apa yang berlaku ya, apa yang berlaku. Yang penting semua elemen, semua unsur itu harus tetap konsisten ya menjalankan. Terkait tentang kondisi perencanaan, kan harusnya berdasarkan ya kondisi existing yang ada di sana ya. Kita ketahui bagaimana kondisi existingnya, maka disesuaikan dengan bagaimana merencanakan, termasuk dengan penyesuaian baik itu material maupun alat peralatan yang digunakan. Karena jangan sampai ternyata dengan kondisi yang kita katakan tadi, dengan medan yang ekstrim, tetapi ternyata kita menggunakan alat atau material yang tidak sesuai, kan akhirnya jadi mubazir gitu ya. Semuanya kan tergantung bagaimana proses awalnya gitu ya, proses survei awalnya ya, sehingga disusunlah sebuah pola perencanaan. Dan saya kira di dalam konteks proses pelaksanaan juga di awalnya kan biasa pihak konsultan itu ada mekanisme di mana setiap pelaksana harus menjabarkan tentang strateginya ya, bagaimana proses pelaksanaannya. Dia harus menjabarkan ketika dia memenangkan suatu tender, maka pihak konsultan dalam hal ini baik itu pengawas ya tentu harus mempertanyakan bagaimana kemampuan kontraktor ini dalam hal strategi dalam proses pelaksanaan ya suatu proyek tersebut. Karena kan tentu dalam hal ini kita ingin menjaga mutu maupun kualitas, dan dari segi waktu pelaksanaan yang harus sesuai dengan kontrak yang ada. Nah, sehingga tentu pihak kontraktor harus menjabarkan bagaimana strategi pelaksanaannya, bagaimana
ya kemampuan mengadakan mulai dari SDM-nya, pekerjanya, ya, tenaga ahlinya yang bertugas di sana, lalu bagaimana peralatan yang dia gunakan, ya, apakah sesuai dengan standar, ya, dengan kondisi yang ada di sana. Saya kira itu semua yang harus disesuaikan, karena kapan tidak, ya ada dua kemungkinan bahwa lahirnya suatu pembangunan sarana yang tadinya akhirnya tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan standar yang ada. Baik apakah permasalahannya di awal pada saat tidak tepat dalam melakukan perencanaan, karena bisa jadi tadi apa yang disampaikan Ibu tadi, jangan sampai copy paste aja, ya, tidak melakukan turun survei lalu akhirnya tidak sesuai dengan kondisi existing. Nah, itu kan bisa diketahui kalau kita sampai ke sana mengetahui bagaimana kondisi medannya, ya. Karena nonsens, ya, kita bisa ketahui, ya, bagaimana, ya, berupa jenis material apa yang harus, ya, cocok digunakan, jenis pekerjaan apa yang harus digunakan, ya, peralatan yang digunakan kalau tidak melihat kondisi yang ada di sana. Begitu juga ketika perencanaannya sudah bagus, ya, kemampuan atau kapabilitas, ya, pelaksananya ini dalam hal kontraktornya itu juga harus dilihat, ya. Ketika dia mengikuti tender kan ada mekanismenya, tentu disesuaikan dengan kondisi, ya, proyek atau proyek apa yang akan dilaksanakan. Maka kemampuan seorang pelaksana dalam hal ini perusahaan kontraktor harus memiliki, baik itu dari segi kemampuan pengalaman yang sudah dimiliki, sumber daya yang dimiliki dalam hal ini tenaga ahlinya, maupun dari segi kemampuan memobilisasi, ya, baik atau mengadakan suatu material dan peralatan yang ada, dan termasuk bagaimana mekanisme atau sistem, ya, pelaksanaan yang digunakan. Itulah yang saya katakan tadi, apa strategi yang dimiliki atau yang harus dijalankan oleh seorang kontraktor di dalam menjalankan pekerjaannya dan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada, ya, karena terkait tentang bagaimana menyiapkan suatu mutu, ya, yang dan kualitas sarana prasarana yang akan dibangun. Saya kira begitu, Pak. Masih ada lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau ada pertanyaan? Sebelum nanti minggu depan insya Allah kita bahas lebih dalam, ya, terkait apa-apa saja yang terkait dengan manajemen transportasi. Oke, saya kira kalau, ya, ada. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk sementara, ya, karena sekarang waktu pukul berapa ini? Oh, sudah hampir jam 15, ya. Sudah hampir jam 15. Kalau di Papua ini sudah jam 4 mungkin, Pak, ya? Jam 16. Sudah mau jam 4, Pak. Oh, sudah mau jam 4. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita sekaligus perkenalan, ya. Meskipun saya masih, maaf ya, belum sapa semuanya. Ini jumlahnya ada berapa orang, Pak, semua? Kami ada sekitar 21 orang, Pak. Hanya saja biasanya ada yang kesulitan untuk join karena mayoritas itu kami ada di Indonesia Timur, Pak. Ya. Ada di daerah Perinci. Iya. Iya, Pak. Makanya sebisa mungkin saya konfirmasi perkuliahan itu di hari Kamis atau hari Jumat supaya saya bisa info ke teman-teman dan mereka bersiap diri untuk melaksanakan perkuliahan, Pak, mengikuti begitu. Oh ya. Jadi yang namanya kuliah online. Pak, saya mau tanyakan, kan untuk mata kuliah ini Bapak itu 3 orang mengajar, Pak. Bagaimana untuk pengaturannya, Pak? Ya, saya terserah, ya, saya mengikut saja. Biasanya itu saya dihubungi terus sama pihak ketua tingkat. Misalnya minggu depan, misalnya yang mau masuk Pak siapa gitu, ya, Pak Lambangka atau Pak siapa saya pakai dengan siapa sekarang ini? Ibu Maryam mungkin, ya, dengan Pak Ilham Safi. Pak Ilham Safi.
sama Ibu Mariam. Iya, saya sih tidak ada masalah kapan saja ya. Biasanya saya diberikan informasi sebelum hari hanya ya bahwa Pak minggu ini Iya, Pak. yang masuk Pak Ilham gitu ya. Ya silakan saja. Gitu. Ya seperti itu. Jadi diatur aja ketua tingkat Iya, ya, Pak. saling koordinasi saja dengan dosennya. Saya sih kapan saja. Oke, baik, Pak. Masalah yang penting di Untuk hubungi. absennya nanti saya kirim menyusul, Pak. Bisa ya, silakan dibuat absennya ya. Nah, memang kondisi pembelajaran online memang karena kampus sekarang itu kan belum memungkinkan untuk menjalankan kuliah luring ya. Sehingga banyak-banyak memang kita menggunakan pembelajaran secara daring. Nah, konteksnya pembelajaran daring sebenarnya bukan konteks bisa jadi kita tidak sempat bertemu di live-nya ini ya. Sorry, salah. Tetapi konteksnya bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan akses terhadap materi dan bagaimana mempersiapkan tugas. Nah, perlu saya sampaikan karena ini adalah pertemuan awal, kalau sistem saya itu mungkin ada penyampaian materi itu bisa jadi ada 4-5 kali ya, saya menyampaikan materi dan selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian nanti membuat makalah ya terkait tentang manajemen transportasi, tinjauan kasuistis. Makanya tadi saya sengaja di awal menyapa Bapak Ibu sekalian dan mau mengetahui di mana domisilinya ya di masing-masing, karena bisa jadi Bapak cukup mengangkat kondisi setempat ya, bagaimana sistem transportasi yang berada di daerahnya masing-masing ya, yang terdekat. Lalu angkat dalam bentuk makalah ya, lalu kita diskusikan. Bapak presentasikan, Bapak Ibu presentasikan, lalu kita diskusikan. Itu konteksnya ya. Jadi saya itu nanti hanya seperti itu. Saya buat memberikan materi 4-5 kali, karena ini kan kita ketahui ada 3 dosen ya. Tentu saya juga terbatas di dalam menyampaikan materi ya. Biasanya sih hanya 4-5 kali, selebihnya dibagi dengan dosen-dosen yang lainnya, Pak Ilham, Pak Ibu Mariam ya. Ya, bahkan pernah dulu ya bisa sampai 7 kali juga ya pertemuan. Tergantunglah kesempatan yang ada ya. Saya menunggu informasi saja dari ketua tingkat. Dan selebihnya mungkin dari awal ya nanti akan saya share ya materi setiap pada saat pertemuan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, mulai sekarang mungkin sudah bisa melihat fenomena apa yang terjadi ya. Saya kira tidak perlu sulit ya, tinggal Bapak Ibu mencari referensinya, lalu dihubungkan misalnya dengan kondisi kasuistis yang ada, baik itu yang ada di sekitarnya maupun di mana saja ya, di mana saja, sehingga nanti dituangkan dalam bentuk makalah yang dipresentasikan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang disampaikan lagi Pak Ketua Tingkat? Itu saja mungkin Pak. Itu saja ya. Nanti saya hubungi lagi via WhatsApp Pak. Ya Pak. Baik. Terima kasih atas kesediaan Pak. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya sampai di sini pertemuan perdana kita. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi sekarang ini. Semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.